Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Al-Kisah Abu Nawas adalah seorang tokoh legendaris dalam tradisi sastra yang ada di Arab. Ia dikenal sebagai seorang penyair atau pelawak dan dikenal sebagai filsuf yang sering kali terlibat dalam berbagai kisah yang lucu dan kisah-kisah yang bijak. Dalam konteks ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang menggabungkan kecerdasan dan humor Abu Nawas dengan pembelajaran tentang sunnah Rasul. Melalui cerita ini, kita akan melihat bagaimana sunnah Rasul dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sangat menarik dan inspiratif. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai, menikmati suasana yang tenang. Tiba-tiba temannya Harun datang menghampiri dengan wajah yang gelisah. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar bahwa ada seorang ulama besar yang datang ke kota ini. Banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan ceramahnya tentang sunnah Rasul. Aku merasa bergerak untuk pergi, tapi aku juga bingung apa pentingnya sunnah Rasul itu?" tanya Harun. Lalu Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sunnah Rasul itu adalah teladan hidup yang kita ikuti. Mari kita pergi bersama-sama dan kita akan cari tahu lebih dalam." Setelah sepakat, mereka berdua pergi ke masjid tempat ulama tersebut berceramah. Ketika mereka tiba, masjid sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendengarkan. Ulama itu mulai berbicara dengan suara yang tenang dan penuh karisma. "Saudaraku, sunnah Rasul adalah jalan hidup yang penuh hikmah. Dalam setiap langkah kita, jika kita mengikuti sunnahnya, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah dan kedamaian," katanya. Abu Nawas yang duduk di belakang mulai memperhatikan dan berpikir, "Mungkin aku bisa mengujinya dengan cara yang lucu." Pikirannya, ia kemudian mencetuskan sebuah ide. Setelah ceramah selesai, Abu Nawas mendekati ulama tersebut. "Wahai ulama, saya ingin membuat sebuah eksperimen. Saya akan melakukan beberapa tindakan yang konon bertentangan dengan sunnah Rasul. Dan saya ingin Anda menjelaskan apa yang seharusnya saya lakukan," ujarnya dengan penuh percaya diri. Lalu ulama itu melihat Abu Nawas dengan tatapan penuh penasaran. "Baiklah, silakan, tapi ingat, setiap tindakan kita harus selalu berdasarkan niat yang baik." Kemudian Abu Nawas mengajak Harun untuk pergi ke pasar. "Mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan sunnah Rasul dengan cara yang unik," katanya. Lalu di pasar, mereka menemukan pedagang yang menjual buah-buahan. Abu Nawas berpura-pura sangat terpesona dengan buah-buahan itu. "Wahai pedagang, berapa harga satu keranjang buah ini?" tanyanya. "1.000 dirham, Tuan," jawab pedagang itu. Tanpa ragu, Abu Nawas berkata, "Saya akan membeli satu keranjang, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Saya akan mengambil semua buah-buahan dan membiarkan pedagang itu tidak mendapatkan uangnya." Harun terkejut. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Itu bertentangan dengan sunnah Rasul yang mengajarkan kejujuran."
Abu Nawas tertawa. Tunggu dulu, aku hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya niat dan tindakan yang baik. Kemudian Abu Nawas mengambil keranjang buah itu dan dengan semangat membagikannya kepada anak-anak di pasar. Mereka semuanya senang dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Melihat semua itu, pedagang yang menjadi marah. "Wahai Abu Nawas, kau mengambil buahku tanpa membayar," teriak pedagang itu. Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak mengambilnya untuk diriku sendiri, tetapi untuk berbagi dengan anak-anak. Bukankah itu juga sunnah Rasul, yaitu memberi dan berbagi dengan sesama?" Ulama yang menyaksikan semua ini mulai tersenyum. "Kau benar Abu Nawas, memberi dan berbagi adalah bagian dari sunnah. Tapi bagaimana jika pedagang ini tidak suka?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Mari kita selesaikan ini dengan cara yang baik. Aku akan membayar pedagang itu dengan uangku dan menjelaskan kepadanya tentang sunnah memberi." Ia kemudian mengeluarkan uangnya dan memberikan 1.000 dirham kepada pedagang itu. "Wahai sahabat, aku meminta maaf jika tindakanku tadi mengejutkanmu. Aku hanya ingin menunjukkan bagaimana berbagi dengan membuat kita semua bahagia." Pedagang berdiam sejenak, lalu tersenyum. "Terima kasih Abu Nawas. Aku mengerti sekarang bagaimana rezeki adalah bagian dari sunnah." Setelah itu mereka kembali ke masjid. Abu Nawas dan Harun menceritakan pengalaman mereka kepada ulama tersebut. "Wahai ulama, kami telah melakukan eksperimen tentang sunnah. Kami belajar bahwa sunnah bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang berbuat baik dan berbagi dengan sesama," kata Abu Nawas. Ulama tersebut mengangguk setuju. "Kalian telah menemukan inti dari sunnah. Selalu menekankan pentingnya niat dan tindakan yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Kita harus selalu ingat untuk berbuat baik kepada orang lain." Setelah hari itu, Abu Nawas dan Harun menjadi lebih aktif dalam menyebarkan kebaikan. Kemudian mereka membagikan makanan bagi yang membutuhkan, mengunjungi orang-orang yang sakit, dan membantu para pedagang kecil di pasar. Suatu ketika mereka melihat seorang wanita tua yang kesulitan membawa keranjang belanjaannya. Kemudian Abu Nawas segera mendekatinya. "Wahai ibu, biarkan saya membantu," katanya sambil mengambil keranjang dari tangan wanita itu. "Terima kasih nak, engkau sangat baik," jawab wanita itu dengan senyuman. Harun yang menyaksikan semua itu berkomentar, "Inilah sunnah Rasul yang sesungguhnya, Abu Nawas, melayani dan membantu sesama." Abu Nawas hanya tersenyum. Kita semua bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sunnah bukan hanya sebuah teori, tetapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sejak saat itu, Abu Nawas dan Harun dikenal sebagai dua sahabat yang membawa kebaikan dan sunnah Rasul ke tengah-tengah masyarakat. Mereka mengajarkan bahwa sunnah Rasul tidak hanya sekedar ucapkan, tetapi harus diterapkan dalam setiap tindakan. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari sunnah Rasul yang harus kita jaga dan laksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita terapkan sunnah Rasul
dengan penuh cinta dan kepedulian kepada sesama. Tentu berikut adalah kisah Abu Nawas dan temannya Harun yang pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Pada suatu hari di sebuah kota yang sangat ramai, Abu Nawas dan temannya Harun sedang berduduk santai. Mereka berbincang tentang berbagai hal dan tiba-tiba Harun menyebutkan impiannya untuk pergi ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Abu Nawas yang terkenal dengan kelucuannya segera berkata, "Mengapa kita tidak pergi ke Mekah dengan berjalan kaki? Ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan." Harun terkejut, tetapi dalam hati ia juga merasakan semangat. "Baiklah, kita akan pergi, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan baik," kata Harun. Lalu mereka pun mulai merencanakan perjalanan. Mereka membeli bekal, mempersiapkan pakaian, dan melatih diri dengan berjalan jauh. Setelah semua siap, mereka memulai perjalanan mereka menuju Mekah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tetapi Abu Nawas selalu bisa membuat Harun tertawa dengan lelucon dan cerita-ceritanya yang lucu. Suatu ketika saat mereka sedang beristirahat di bawah pohon, Harun melihat Abu Nawas sedang mengamati di sekeliling. "Apa yang kau lihat, Abu Nawas?" tanya Harun. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang berpikir, jika kita berjalan kaki sampai ke Mekah, apakah kita akan lebih dekat dengan Allah?" Harun pun tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, setiap langkah kita adalah doa, dan setiap lelah adalah pengorbanan yang akan dibalas dengan pahala." Hari demi hari, mereka terus berjalan. Mereka melewati desa-desa, sawah-sawah, dan sungai. Terkadang mereka bertemu dengan orang-orang yang memberikan mereka makanan dan tempat beristirahat. Dalam perjalanan itu, Abu Nawas dan Harun juga membantu orang-orang yang mereka temui. Mereka percaya bahwa perjalanan ini adalah bukan hanya tentang mencapai Mekah, tetapi juga tentang berbagi kebaikan. Setelah berminggu-minggu berjalan, akhirnya mereka pun tiba di Mekah, dan rasa syukur yang mendalam. Mereka melihat Ka'bah di depan mata. Abu Nawas dan Harun, mereka bangga bukan hanya karena mereka telah sampai ke tujuan, tetapi juga karena perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Di hari yang penuh berkah itu, mereka melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk. Abu Nawas berdoa agar setiap lelucon dan kebaikan yang mereka lakukan selama perjalanan diterima oleh Allah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka berdua duduk di pelataran Ka'bah dan merenungkan perjalanan mereka. Abu Nawas berkata, "Harun, perjalanan ini mengajarkan kita banyak hal. Terkadang kita tidak hanya harus fokus pada tujuan, tetapi juga menikmati setiap langkah yang kita ambil." Harun mengangguk setuju. "Benar Abu Nawas, kita telah menciptakan kenangan yang tak terlupakan." Setelah melakukan ibadah haji di Mekah, Abu Nawas dan temannya Harun kembali ke kampung halaman. Dengan penuh semangat, perjalanan itu membuat mereka semakin dekat dan menguatkan iman mereka. Setibanya di rumah, mereka mulai berbagi pengalaman dan pelajaran berharga yang mereka dapatkan selama ini di Tanah Suci. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah. Abu Nawas menikmati secangkir teh sambil berbincang.
Harun mulai menceritakan bagaimana ia terkesan dengan ketulusan para jemaah haji yang datang dari berbagai belahan dunia. Aku melihat bagaimana orang dari berbagai latar belakang bisa bersatu dalam satu tujuan. Ini mengajarkan kita arti persatuan, kata Harun. Abu Nawas yang dikenal sebagai seorang penghibur mengangguk setuju. Tetapi kemudian ia berkata dengan nada yang jenaka, "Tapi Harun, jika kita semua bersatu, siapa yang akan membuat lelucon? Siapa yang akan membuat orang tertawa?" Harun tertawa nakap. "Kau memang tak pernah kehilangan akal, Abu Nawas. Namun, kita bisa membuat orang tertawa dengan cara yang baik, bukan?" Malam itu mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan di desa, mengundang tetangga dan teman-teman mereka. Abu Nawas berjanji akan menampilkan beberapa lelucon dan cerita lucu yang ia ciptakan selama perjalanan mereka. Harun akan membagikan kisah inspiratif dari haji mereka. Hari pertemuan pun tiba. Abu Nawas berdiri di depan kerumunan, mulai bercerita dengan gaya yang konyol dan penuh humor. Semua orang tertawa, bahkan mereka yang tadinya murung pun tak bisa menahan tawa. Setelah itu, Harun mengambil alih dan membagikan kisah-kisah pelajaran dari Mekah tentang kesabaran, kebersamaan, dan pentingnya saling menghargai. Ketika malam semakin larut, mereka menyadari bahwa haji bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang mempererat tali persaudaraan dan menebarkan kebahagiaan di sekitar. Pertemuan itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Sejak saat itu, Abu Nawas dan Harun mulai dikenal sebagai pasangan yang tidak hanya membawa keceriaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih baik dan bersatu. Kisah mereka pun terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa di balik setiap tawa ada nilai-nilai yang penting untuk dipelajari. Dengan cerita ini, kita tidak hanya mengikuti teladan beliau, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik. Semoga cerita ini bermanfaat. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih.